Banyak hal dalam hidup yang kalau kita pikirkan sendiri, Qur'annya tidak salah, hadisnya tidak salah. Yang salah itu adalah cara kita berpikir ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Qur'an, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin. Kesalahan berpikir membuat kita menjadi salah berbuat. Kesalahan berbuat, kesalahan bicara, kesalahan menarik kesimpulan berawal dari mempertuhankan hawa nafsu. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha menjadikan. Ilahahu Tuhannya. Hawahu hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Faksusil qasoso. Ceritakan tentang kisah-kisah itu. Kisah siapa? Kisah nabi-nabi itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun. Supaya berpikir. Oh, ternyata aku sekarang sedang sakit. Nabi pun ternyata juga sakit. Aku sekarang sedang agak macet sedikit rezeki. Sesungguhnya supaya Allah mengajarkan bersyukur tentang lapangnya rezeki. Oh, sekarang anakku ini agak sulit sedikit diatur. Supaya untuk mengingatkan. Supaya ada usaha dan ikhtiar doa lebih. Allah cuma ingin kita sujudnya lebih lama sedikit dari biasa. Kalau rezeki kita lancar, sujudnya mungkin tasbihnya 3 kali. 1 nafas. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Dia buat kita agak sakit batuk sedikit, agak demam sedikit, agak sakit kepala sedikit. Bukan berarti kita lantas curiga ini Omikron sudah sampai. Hanya saja sekedar supaya tasbih kita lebih banyak daripada biasanya. Hati kita lebih khusyuk daripada biasanya. Munajat kita lebih, bangun kita lebih awal daripada biasanya. Duduk kita di masjid mungkin lebih lama daripada biasanya. Karena ceramah kadang tidak membentuk, tidak merubah ibadah. Tapi ada sesuatu yang bisa merubah ibadah. Itulah tujuan Allah. Tapi puncak dari segalanya adalah supaya kita menjadi hamba Allah. Bukan hamba yang lain. Banyak hal dalam hidup yang kalau kita pikirkan sendiri, Qur'annya tidak salah, hadisnya tidak salah. Yang salah itu adalah cara kita berpikir sehingga membuat kita salah mengambil kesimpulan. Akhirnya yang paling fatal adalah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencaci maki Allah bukan yang tampil di TV lalu mengambil Quran dia injak. Itu jelas kafirnya. Orang yang mencaci maki Allah adalah ketika rezekinya agak sempit sedikit lalu dalam hatinya, kira-kira Allah masih sempat nggak ngurus aku? Jangan-jangan terlalu banyak urusan lalu doaku menumpuk ini proposal belum sampai. Maka sesungguhnya kita sudah kufur kepada Allah, kufur nikmat. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau simpan semua sumpah serapahmu itu dalam hatimu, au tukhfuhu, kau nyatakan atau kau simpan, yuhasibukum bihillah, kau tetap akan dihisab, dihitung oleh Allah SWT. Maka cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan aku ini sudah kufur. Jangan-jangan aku ini sudah munafik. Jangan-jangan aku ini sudah memaki-maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ridha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam level yang paling tinggi adalah maqam ridha, menerima ketetapan Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitkah bagi Allah untuk membuat Musa hanyut di sungai Nil, lalu diselamatkan oleh istri Fir'aun, lalu naik setinggi-tingginya menjadi anak angkat Fir'aun, tinggal di istana paling megah dan mewah, lalu dengan cara mudah pula Allah menjatuhkannya dengan cara melerai 2 orang yang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia tinju, mati mendadak. Hanya cara Allah untuk mengeluarkan dia dari istana Fir'aun, zona aman.
enak, adem, ayam, tentram. Dikeluarkan Allah. Kau mesti merasakan susah payahnya. Dari istana Fir'aun yang megah, jatuh menjadi pengembala kambing.